Nah, ieu teh nu bisa menyebabkan hal-hal semacam itu yang bisa menghambat doa orang tembus ke Allah Subhanahu wa taala. Eta teh sekelas nabi nya minta dijaga tadi nu kahiji supaya diraksa tina ilmu anu henteu bermanfaat. Ya Allah jaga raksa tina ilmu nu teu manfaat. Ya Allah jaga raksa tina hate anu teu khusyuk. Ya Allah jaga tina nafsu teh anu teu rekeun puas-puas ye. Ya Allah mudah-mudahan dijaga tina doa anu teu didengar, tina doa anu teu di boro-boro dijabah didenge ge henteu, lamun cenah urang menta ka indung kari-kari malengos indung teh teu didenge-denge acan kesel mah kira-kira. Waduh kesel. Kamari kajadian nu Sukabumi teh. Nah itu teh akibat kitu, barang penta teu didenge. Berhubung anakna tadina teu dielmuan, akhirna dibunuh indungna. Nauzubillah summa nauzubillah. Tah itu sampai kitu. Urang menta ka Allah boro-boro diijabah didenge ge henteu. Nah gitunya. Jadi orang tambahan di doa orang teh ieu di antaranya Allahumma sok barang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yasma'u. Nah eta sebagaimana biasa sebelum ke kajian fikih ada sesuatu hal yang menarik yang senantiasa dipanjatkan oleh lisan yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang nabi yang agung, yang mulia, yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya beliaulah adanya langit dan bumi, karena adanya beliaulah adanya surga dan neraka, sabab adanya beliaulah kita dilahirkan atau kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang agung, nabi yang mulia, senantiasa beliau meminta perlindungan kepada Allah. Padahal beliau adalah nabi yang maksum, yang dijaga, yang sudah dipastikan dijaga dari perbuatan dosa dan kesalahan. Tetapi yang amat sangat luar biasa, beliau senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari 4 perkara atau 4 hal, yang mana 4 hal tersebut membawa sengsara baik di dunia maupun di akhirat nanti. Mana bunyi doa tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yasma'u. Yang mana doa tersebut artinya adalah Nabi yang mulia, yang agung memohon kepada Allah agar
dijauhkan atau dijaga daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dijauhkan, dijaga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu adalah pemahaman. Ilmu itu adalah sesuatu yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, itu namanya orang ilmu. Yang tadinya kita sholat hanya sekedar ikut, tidak tahu takbiratul ihram itu letaknya di mana, tidak tahu letaknya bacaan Fatihah itu ketika berdiri atau duduk, ya. Karena kita ngaji, karena kita senantiasa bertanya kepada seorang yang berilmu, maka kita jadi tahu. Nah, yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat itu, dari kalangan ulama ada yang mengatakan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan ilmu itu membawa celaka, yang pertama adalah bisa dikatakan yaitu ilmu sihir, ya. Ilmu sihir itu adalah sesuatu ilmu yang mana ilmu tersebut biasanya hanya untuk mencelakai orang lain, padahal itu namanya ilmu, karena tidak mungkin bisa kalau tidak dikaji atau tidak dipelajari. Cuman kalau ada ilmu itu ada di kita, kalau dilaksanakan ilmu tersebut membawa celaka, baik terhadap dirinya ataupun terhadap orang yang kita sihir tersebut. Atau ilmu-ilmu misalnya dalam suatu negara dia membuat nuklir dan lain sebagainya, tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan negara lawan misalnya, ya. Nah, itu pun sama, ilmu yang tidak membawa manfaat, bahkan ilmu tersebut bisa membawa celaka, baik untuk dia maupun untuk yang lainnya. Karena segala sesuatu kerusakan itu bukan tanpa sebab. Jadi itu ujug-ujug Allah ngirim suatu bencana, ya, ujug-ujug Allah ngirim suatu musibah kalau tidak ada sabab-sababnya. Seperti halnya banjir bandang terjadi karena memang lahan di sananya yang tadinya untuk serapan air jadi diobrak-abrik, ya, pembalakan liar, jadi gundul. Nah, akhirnya terbawa oleh air, ya. Begitupun sungai-sungai yang tadinya lancar karena banyak sampah tersendat, jadi air akhirnya malah berpindah ke darat. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas." Jadi kerusakan yang ada di lautan maupun di daratan itu disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Liyudhikahum ba'dallazi amilu la'allahum. Jadi akhirnya karena perbuatan satu oknum, jadi yang kebagian kalau sudah datang tuh musibah bala, itu orang yang baik juga kena ikut-ikutan, terdampak, ya. Nah, itu. Jadi perbuatan sebagian oknum jadi terdampak semua. Nah, seperti itu. Termasuk yang tidak bermanfaat yaitu punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, ini, ya. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Boga jampe sholat tapi sholatna henteu, ya. Urang bisa ngaji tapi ngaji Qur'ana henteu. Padahal ngaji tajwid mah baheula teh, ya. Urang teh diajar panjang pondokna bisa, ya. Terus ikhfa, izharna, idgomna, iklabna apa, tapi kurang teh teu dipake teh ilmu teh, ya. Nah, itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Boga jampe wudu tapi henteu wudu, boga jampe salat tapi henteu salat. Nah, ilmu-ilmu seperti itu adalah ilmu yang nanti akan membawa celaka walaupun dia berilmu. Kalau sampai akhir hayatnya, sampai dicabut ajalnya, ilmu tersebut tidak diamalkan.
Ya. Jadi al ilmu bila amal kasyajarin bila samar. Jadi kalau ilmu tidak diamalkan itu seperti halnya kita punya pohon tapi tidak berbuah. Ya. Punya pohon tidak berbuah. Orang belak kadu jadi nama kadu teh. Nah, jenglengnya harapun imah. Tapi tebuahan. Kadang-kadang kembangan biji murulu ku beak. Ya. Melak naon anggur menekuat geus ngarambat ka ditu teh. Tapi terjadi buah. Aya buahan ngan hasem. Rembungan tata gitu. Nah, jadi ada semacam sesuatu, ada yang salah di situ. Ya. Sekali lagi al ilmu bila amal kasyajari bila sama. Jadi ilmu tanpa amal diibaratkan apa tadi? Pohon tidak berbuah. Tuh. Jadi tidak bermanfaat. Tempo-tempo malah muncan aya angin gede mah pang-pang murag malah jadi cilaka. Gitunya. Maka diurus ilmu tersebut. Kalau kita sudah dapat, kalau kita sudah punya apapun ilmu tersebut, maka amalkan supaya nanti di akhirat itu ilmu itu tidak mendakwa kita. Seperti halnya kalau kita punya baju, punya pakaian, itu dipakai kepada sesuatu yang baik. Ya. Kalau tidak dipakai, diberikan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, itu yang pertama ya. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah sesuatu yang membawa bencana atau sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Itu nabi, sekelas nabi aja meminta perlindungan kepada Allah agar supaya tidak diberi ilmu, supaya dijaga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yahsya'u, hati yang tidak khusyuk. Nah, Nabi Muhammad SAW meminta perlindungan kepada Allah agar supaya dijaga hatinya itu, dijaga dari tidak kehusuan. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang yang beriman dia akan aflah, ya. Aflah itu alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi dalam kata khusyuk banyak makna atau banyak arti. Ada kata khusyuk itu adalah ad-darah, artinya mengiba. Ada di dalam kata khusyuk itu adalah al-infad. Infad itu ada merendah. Jadi mengiba itu seperti halnya kita meminta belas kasihan. Banyak orang kadang-kadang kau jelema mah minta belas kasihan bekat nunduk-nunduk, nepi ka belaan cerik-cerik. Harusnya kejadian seperti itu, hal seperti itu dilakukan, mengiba itu, menunduk itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Az-zul, zul itu adalah tunduk. Jadi mengiba, merendah dan tunduk. Bahkan dikatakan juga as-sukun. Sukun itu adalah tenang. Nah, jadi 4 hal ini, jadi dapat disimpulkan khusyuk adalah kondisi hati yang tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang khusyuk itu dia merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun cenah dina level rukun agama mah dia sudah masuk ke dalam rukun ihsan. Jadi merasakan ketika beribadah itu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk lah. Itu. Jadi teka ganggu dengan hal-hal keramaian-keramaian ketika melaksanakan ibadah itu. Jadi kedudukan khusyuk di dalam ibadah itu ya seperti halnya ruh dalam jasad. Kedudukan khusyuk di dalam ibadah itu seperti ruh di dalam jasad. Jadi lamun cenah orang beribadah tidak khusyuk, seolah-olah
dia punya jasad tapi tidak punya ruh, non ngaranna bangke gitu. Jika kita tah, makanya kudu benar-benar ya, dipenta ke Allah min qalbin la yahsyahu, ya Allah sing dijauhkeun diraksa dijaga tina hate anu henteu husu. Jadi supaya husu intinya mah kitu. Makanya tadi hadirkeun tah ya, orang ketika beribadah itu benar-benar ya, merendah tunduk kudu tenang gitu nya, anteng seolah-olah orang berhadapan jeung Maha Pencipta. Bukan seolah-olah aja, harus benar-benar kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kedudukan khusyuk. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kedudukan khusyuk di dalam ibadah itu seperti halnya ruh di dalam jasad. Tidak khusyuk seperti jasad tanpa ruh. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar dijaga daripada apa tadi? Wa min nafsin la tashba'u. Jadi hawa nafsu anu tidak pernah puas. Hawa nafsu anu tidak terkendali. Lau anna li ibni Adam wadiyan minaz zahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Jadi manusia itu ya mempunyai tabiat ketika dia diberikan satu bongkah ya, ketika dia diberikan satu bongkah emas ya, maka dia akan meminta lagi, merasa kurang. Ayyakuna lahu wadiyani. Dia akan meminta lagi emas yang kedua. Ya. Dia akan meminta lagi emas yang ketiga, terus seperti itu. Terkecuali kalau sudah mulutnya sudah disumpal dengan tanah, baru dia kalau bahadinya mah geus ampun. Ya. Jadi selagi dia masih hidup, itu nafsu itu hayang nama terus we. Jadi mahina cukup lah gitu. Geus dibere hiji hayang dua, geus dua hayang tilu terus. Lamun ibarat lamun kerdun teh mah lamun cara dibere cau kanan cokot, bere deui kiri cokot, dibere deui pakai suku ganti. Dibere deui make suku ke kiri. Dibere deui ganti make sumutna. Nah, dicopot terus akhirnya. Jadi jangan sampai kita seperti nyamuk. Jadi nyamuk lamun cenah nyerot darah, padahal dia itu ketika sudah kenyang mah dia teh tumbang, tidak bisa terbang, bahkan akhirnya mati, baik terinjak ataupun ditepuk orang. Loh, itu karena apa? Padahal kalau dia ngambil secukupnya, tidak sampai penuh perutnya, mungkin dia tidak akan terjadi, mual mungkin bisa terbunuh. Nah, karena itu adalah nafsu itu seperti itu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah agar supaya ya dijaga nafsunya itu agar tidak supaya terkendali nafsunya. Nah, yang terakhir Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min Allahumma inni auzubika min du'ain la yasma'u. Ya Allah, jaga raksa supaya jangan sampai doa tidak didengar. Nah, ieu teh naon ye sababna kok doa teh bisa terdengar? Nya, anu sakanyaho urang Allah mah istajib, selalu mendengarkan doa dan mengijabah doa. Kamari geus dijelaskeun doa urang teh lamun teu diijabah di dunia, nanti di akhirat ditangguhkan. Aya doa urang teh aya anu kuduna meminta sesuatu, tapi meminta sesuatu misalnya uang, tetapi diganti dengan terhindar dari celaka. Tuh, minta nama uang, tapi orang minta, tapi Allah diberinya terhindar dari celaka.
aya anu memang secara langsung doa itu diijabah di kontanan di dunia kene. Nah, ada doa yang memang terhambat, ya, tidak diijabah, maka harus dipenta ke Allah, ya Allah, supaya urang teh dijaga diraksa tina doa anu teu didengar ku Allah, anu teu diijabah ku Allah. Nah, lantaran namah naon? Lantaran doa tidak diijabah itu kusabab antara dahareun urang, inumun urang, pakaian urang, atau tempat anu dicicingan dipake ibadah ku urang teh eta hasil tina perkara anu haram. Nah, itu mah sudah jelas. Urang ngadoa nya mangkat misalkan ibadah haji atau ibadah umroh, mereka ibadah teh rek ngadoa deui ditu teh, tapi hasilna teh tina meunang selawat misalkan teh mah. Nah, itu teh pan jadi haram. Dipake urang teh kali teh pake ibadah ieu mah haji teh tadi. Tah, eta teh geus jelas ibadahna teh moal diterima ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab dari hasil sesuatu yang haram. Makanya kudu jaga tuh. Ya, urang teh ketika rek ibadah teh jangan sampai termasuk menggasab. Ya, urang kadang-kadang pakaian sendal teh usaha nu penting mah. Nah, kan hal semacam itu pun kita harus bilang sama, padahal cuma sekedar kita mau ngambil wudu misalnya. Oh, kali itu ngajuk juga itu teh. Kalau takutnya nya urang sorangan lamun boga sendal karpil ya, misikeun teh mah geus puguh pan jarang ulah dibasahan kitu nya. Kari-kari aya jelema teh anu make sepatu teu mungkin wudu make sepatu, pasti make sendal dipake tah. Balik ka dieuna eta aya dipake wudu mah sendal teh pasti baseuh. Pasti urang teh gugurutu kurang ngajar bener ya jelema. Gua ngadinya ya sendal teh dibasahan dipake wudu, padahal dipake wudu loh itu. Tapi berhubung teu bebeja eta jelema, tak eta teh disebut teh gasab. Cuman dia memanfaatkan tapi tidak untuk mengambil. Eta teh gasab ngaranna. Nah, gasab pun adalah sesuatu yang nanti bisa dituntut kita di akhirat nanti. Maka awas hati-hati. Urang-urang pake nya padahal dibalikeun deui komo lamun cenah urang nginum kopi batur ya. Tuh beja. Jika mana kopi ya usap tengah ya atau udun. Nah gitu udun. Awas lamun cenah urang korek ya. Urang biasana nginjem korek kungkul nya. Kuduna nginjem korek menta seuneu nah gitu. Korekna dibalikeun deui. Man seuneuna kurang kacokot tah gasna tah. Eta teh kitu detailna dina fikih mah hati-hati. Jadi nginjem korek menta seuneu. Nah gitu. Dah sunah Allah ieu pan aya aturan mainna di eta muamalah diatur dina ilmu fikih. Awas hati-hati. Nah, ieu teh nu bisa menyebabkan hal-hal semacam itu yang bisa menghambat doa orang tembus ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Eta teh sekelas nabi nya minta dijaga tadi naon nu kahiji supaya diraksa tina ilmu anu henteu bermanfaat. Ya Allah jaga raksa tina ilmu nu teu manfaat. Ya Allah jaga raksa tina hate anu teu khusyuk. Ya Allah jaga tina nafsu teh anu teu rekeun puas-puas ya. Ya Allah mudah-mudahan dijaga tina doa anu teu didengar, tina doa anu teu di boro-boro dijabah didengege henteu. Lamun cenah urang menta ka indung kari-kari malengos indung teh teu didenge-denge acan kesel mah kira-kira. Waduh kesel. Kamari kajadian nu Sukabumi teh. Nah eta teh akibat kitu, barang penta teu didenge. Berhubung anakna tadina teu dielmuan, akhirnya dibunuh indungna. Nauzubillah summa nauzubillah. Tah eta sampai gitu. Urang minta ke Allah boro-boro diijabah didengege henteu. Nah gitunya. Jadi urang tambahan di doa urang teh ieu di antarana Allahumma sok barang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u
wa min qalbin la yahsya'u wa min nafsin la tashba'u wa min du'ain la yasma'u. Nah eta mudah-mudahan bermanfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, lamun cenah hayang eta mah di ieu teh aya di YouTube dengekeun deui.